lagi kita akan saksikan Grand Final Free Fire Indonesia Master 2020 Spring, di mana kita akan memulai ronde pertama di map Bermuda. Yes, dan jelas ini ada 12 tim yang terbaik dari Indonesia dan kita bakal mengambil satu mewakili Indonesia ke internasional. Yes, dan yang menariknya lagi, langsung aja kita lihat ke dalam in-game di mana pesawat juga sudah langsung melintang berawal dari hangar dan juga observatory menuju ke arah Mil. Kalau kita lihat kali ini udah ada EVOS yang langsung turun ke arah observatory sesuai analisis dari Bang Elaya, dan Arki juga sesuai ada di arah hangar kali ini. Seperti biasa, Arki melakukan gameplaynya di mana dia akan mencoba mencari tim-tim yang ada di sekitar hangar, kayak contohnya dari Rimnam ataupun Gloktor atau bahkan di dekat-dekat daerah observatory itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, sudah ada Onyx Olympus yang akan melakukan pergerakan ke arah bawah peak. Ya pastinya bakal ngamanin pick juga, tapi kita juga ada Dranix yang gak mau kalah seperti play-ins kemarin. Mereka bakal tetap turun di pick. Kita maunya kontes. Ayo kita hajar terobos-terobosan. Oke, hajar terobos-terobosan, dan menarik banget kali ini kalau kita lihat XCN langsung memulai pattern commonnya seperti biasa dari awal ronde pertama, di mana dia langsung turun di daerah Mil. Ya seperti kita tahu juga dari XCN sendiri, dulunya itu Jakarta Army ya. Sempat dijulukin juga The King of Mil. Yes, langsung coba dilihat aja, ada satu orang ternyata Ical udah melihat satu orang deadly sudah terpisah oleh kawan-kawannya, langsung disekap habis oleh kawan-kawan dari Aura Fire, dan dia sudah langsung ditumbangkan seorang deadly. Kavela berhasil menculik sang predator rahasia kita di sini. Koje akan coba dikirim untuk mengeksekusi habis, tonjok dulu, dan set first blood berhasil diamankan oleh Aura Kavela. Early yang kurang baik dialami oleh tim Onyx ketika itu memang split jauh banget, dan tim Aura udah turun dan udah dapat senjata duluan. Sangat oportunis, mengingat mereka turun bukan di sebuah tempat tapi lebih ke arah rute yang harusnya dijadikan tempat rotasi. Dia memanfaatkan resource adanya dan masih mendapatkan satu first blood. Yes, dengan adanya Nogan Skinstas juga mereka harus hati-hati untuk moving kali ini, karena pastinya ketika mereka berjalan itu udah ada timing dari para tim yang lainnya udah ngeluting. Ini menarik banget, Boss Esport langsung merubah rotasinya, di mana Bermuda biasanya mereka turun di observatory, tapi kali ini mereka sadar ada beberapa tim yang turun berdekatan di sana. Mereka tahan dulu tombol lepas landasnya untuk bergerak ke arah cenderung Kota Tua, mungkin akan menuju ke arah Sentosa. Gue melihat dari memang gameplay kali ini harusnya memang lebih nahan dulu untuk ngebaca dulu, Ji. Jadi di game pertama kita di game pertama bakal ngebaca dulu kira-kira pemainnya tuh bakal mainnya tuh agresif kah, atau mereka bakal main cuma placement point doang kah. Kita harus lihat dulu. Jadi makanya dari tim Boss Esports sendiri juga nggak mau nyanyain 6 ronde yang ada kali ini. Kita cara bermain agresif dan akhirnya malah ngerugiin mereka sendiri. Oke, Sentosa Here I Come tentunya dari kawan-kawan Boss Esports, di mana Kojak akan dikirim lebih dulu untuk sampai ke sana, di mana kalau kita lihat sudah ada titik-titik atau kawan-kawan dari yang punya Sentosa, yaitu Star Edge Esports. Gila, dia masih mau terus di Sentosa, dan sekarang Boss Esports udah ketembak. Ngananya udah mulai kritis, terkena dan kali ini oleh seorang Six-nya. Masih untuk seorang Kojak dengan SM8, dan kita lihat bakal diterobos sama seorang Star Edge dan dibalikin. Nice one tentunya. Ada pesawat terkenal dan langsung terculik begitu saja, dieliminasi langsung habis. 1-0 sekarang skor sementara, tapi di saat yang sama Gary juga berhasil menculik Kojak dan juga Ngana. Terjatuh begitu aja, awal yang kurang baik. Ada Six-nya dikirim ke arah depan, tapi dia udah bakal terkenal, dan begitu saja tersisa satu orang lagi mungkin dari Boss Esports, di mana Info juga berhasil mendapatkan Zixia. Sekarang 2-2 dari Starren, di mana Gary juga ada kanan setengah darah udah hilang, masih bisa berlindung di balik wall. Yes, pembagian visi udah baik banget dari Aimfoy tentunya. Kita melihat Supaya di mana seorang Gare masih berlindung di balik luas yang ada setengah darah, kayak nggak punya medkit juga. Untuk seorang Venom bakal coba bergerak ke depan, masih ditembakin oleh seorang Aimfoy dan masih coba untuk decoy. Cupai ada di side yang lain, di mana artinya sekarang Aimfoy melakukan 1v2, 1-2, dan kita lihat Venom sudah cukup oportunis mengejar seorang Aimfoy, mencari keberadaan Aimfoy, di mana kalau kita perhatikan dari arah long shot sudah ada Mas Cupai tentunya, tapi Gary berhasil mendapatkan Aimfoy. Bakalan sulit banget, dan Aimfoy-nya pun gak berhasil tertolong. So, gua rasa Boss Esports lumayan dirugikan di early game kali ini. Yes, timingnya kurang tepat juga misalnya gue bilang, dan Cupai memang terlalu lama untuk follow up ya, sehingga Aimfoy harus dipulangkan. Cuman ini udah tugas untuk Cupai untuk ngamanin placement pointnya. Cuman di sisi lain juga ada yang kurang kali ini. Dan kita harus lihat udah ada satu tim lagi yang datang, di mana masih ada peperangan juga di tempat yang lain, yaitu Pochinok. 2 orang sudah terkena, dan dari Dranix Dauntless dan Aura juga sudah kehilangan 2 playernya. Yes, kita tinggal Kavela nih Charles. Kayak tersisa kali dari tim Aura. Cuman Dranix masih bisa nge-revive temannya, masih ada seorang Jodipan. Bakal coba nembak ke depan, dan ternyata
masih bisa back off terlebih dulu untuk Aura. Yes, finally di sini Dranix pun masih sempat menolong kawan-kawannya dari Draunteles, dan gue masih penasaran sebenarnya kemana arah Cupai sekarang, di mana Cupai akan datang ke arah Captain kemungkinan, tapi kalau kita lihat di sini kameranya masih berada di daerah Pochinok. Ya cuman kalau misalnya kita bahas lagi tentang Sentosa, ini harus udah tahu dari Starlight sendiri bakal turun di Sentosa dan mereka bakal nguasain itu. Cuman ini banyak banget tim yang tiba-tiba naik zipline secara free gitu aja ke Sentosa, itu bakal ngebayain mereka banget. Yes, kita masih menatap kamera dari sisi Everyday, di mana dia masih coba nge-scouting daerah Pochinok yang kita sudah bisa pastikan tidak ada tim lain yang ada di sana, Pochinok. Ya, bakal ngamanin building juga karena di Pochinok sendiri masih mendapatkan zonanya. Yes, sudah ada firing-firing juga sebenarnya dari arah kota tua di sana, sudah terlihat ada beberapa tim, dan oke, kita masih belum move on dulu ternyata di Pochinok. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi map yang ada, mungkin kita bacain aja di sini udah ada satu orang dari Onyx yaitu Wiza. Nah, ini dia. Ada tadi Wiza yang tempat terspot ya, dan kita juga lihat dari sisi kamera seorang Lovre Black di sini. Ya, dengan mereka pindah dari Captain ini ngasih space untuk Cupai. Ya. Pastinya untuk sendirian dulu di arah Captain. Apalagi kita bicara Captain itu banyak banget building, dia bisa untuk berlindung dulu, nyantai dulu ya kan. Ya, tapi kalau gue bilang sendiri ini adalah long way road untuk Cupai, karena apa? Cupai sendiri harus melewati Lovre dan juga beberapa tim yang memang sudah mengamankan zona di dalam circle. Gue rasa dengan Lone Survivor ya, itu bisa manfaatin namanya Predict Zone. Oke, kalau misalkan zona masih awal-awal masih bisa tahan sama medkit juga, lu pakai Predict Zone nebak kemana zonanya dan ngira-ngira kayak tim tuh bakal rame di mana. Oke, kita juga bakal lihat adanya satu pendatang di daerah Pochinok, di mana ini bakal coba dinotis dari tim yang memang sudah bertahan daerah Pochinok, akan berjaga-jaga dan coba melakukan setup, mencoba respect juga satu sama lain agar tidak terculik, Pak ya. Yes, dan ini juga kita lihat udah ada kedua tim saudara, Dranix Vendetta juga Dranix Dauntless, di mana ini adalah satu-satunya tim yang ngirim dua bendera sekaligus ya. Yes, artinya mereka terkuat ya Pak ya, dari yang terkuat sampai akhirnya mereka berhasil mengirim bahkan dua bendera ya. Benar, cuman perlu dinotis lagi, ini mereka nggak tahu satu sama lain. Yes. Mereka depan itu nggak tahu itu Dranix, jadi mereka nggak mungkin bisa kerja sama, karena kalau misalkan kita tahu kalau misalnya kita pakai custom room sendiri kayak ini nggak bakal ngeliatin nama dari pemain tersebut. Yes, ketika terjadi fight ada yang memakan korban, korbannya itu nggak kelihatan Pak ya. Iya benar. Jadi memang tidak diketahui secara pasti siapa lawan yang ada di depan kita itu sendiri, dan kalau kita perhatikan zona juga udah mulai bergerak. Ada bos Cupai di sana menjadi lone survivors yang masih cukup aman, tapi udah ada suara tensi yang cukup tinggi di mana udah ada Onyx di depan, tapi Kavela juga bersama Ical sudah harus mundur dulu. Udah ada firing garis ban, ternyata dari arah high ground cukup sekarat seorang Kavela, dan kalau kita perhatikan Kavela masih berhasil selamat di balik rumah L. Di atas tim Onyx yang udah backup naik ke atas dari Sentosa tadi nggak jadi, mereka akhirnya kalah ke kota tua sekarang, dan Aura yang tinggal 2 pemain ditembak dari 2 sisi, ada Louvre juga di sana, berarti kita lihat di belakang juga masih ada Cupai yang masih bergerak, dan tadi ada UAV juga di, kalau misalkan lo tadi perhatiin di daerahnya Louvre itu udah ada UAV, makanya dia bisa tahu misalkan ada Aura di atas. Oke, masih cukup tinggi tensinya di sini untuk Aura Esports, di mana mereka sekarang posisinya tersandwich, kecuali Louvre akan bergerak ke arah sebelah kiri bawah untuk bergerak kemungkinan ke arah Pochinok. Oke, tapi kita masih lihat ini benar-benar tempo permainannya itu pelan banget, masih nggak baca banget, mereka nggak mau iya-iyain ini, melihat karena yang mewakili ini tuh bakal ke internasional, di siapa yang nggak mau. Ya, dan lu juga bisa lihat pattern dari RRQ Hades yang bahkan masih sangat lambat, dan juga EVOS di sana, dimana kalau kita perhatikan menarik banget, dia masih stay di daerah hanggar, terus ada juga di clock tower ada RRQ Hades ya kan. Ini tuh pasti mereka nyari predict zone, gue yakin banget. Habis zona yang nutup, mereka nyari predict zone lagi, mereka bisa ngamanin zona duluan. Yes, dan tentunya mereka nggak serta-merta cuman lari aja, pastinya menggunakan vehicle. Dan kita lihat kalau misalkan di map di sini masih ada bos Cupai yang sendirian bakal berbenturan dengan tim Rosugo. Ini bakal bahaya banget untuk bos esports kali ini. Yes, dan gua nggak tahu apa yang terjadi sama Ergan di sana, kemungkinan ada isu. Tapi kita lihat sekarang udah ada Muarto dan kawan-kawan dari Dranix Dauntless yang akan bertemu kemungkinan dengan Star 8 di sini. Ada danger zone nih. Biasanya tuh zonanya bakal mepet ke danger zone. Kita belum Let's see tahu. apakah pintos kita masih tetap terus berlangsung, karena zonanya sedikit lagi akan bergerak ke arah zona berikutnya. Udah ada suara firing, ada yang terkena, dan satu orang juga ternyata dari Dranix. Gary berhasil mendapatkan seorang Muarto ya. Kalau kita perhatikan. Iya, dari Salet pindah ke Mars Electric, dan sekarang zonanya bakal menutup. Tapi kita lihat dari Dranix sendiri, karena ada danger zone, mereka nggak bakal mau perang dulu. Mereka bakal ngamanin building masing-masing. Dan Yes, danger zone memang masih akan membawa zona berikutnya berlangsung, dimana kalau kita lihat masih di arah map ada EVOS yang
Hades harusnya. Dan kita lihat di sisi lain map juga ada peperangan di mana ternyata Lovre sudah membaca predict zone di mana dia menongolkan satu warna lingkaran hijau. Udah terlihat ada Spartan berhasil mendapatkan Wiza di sisi lain. Mereka bisa nge-hold dulu di rumah kayu kali ini. Dan kita lihat Rasugo Spartan berhasil mendapatkan Onyx Wiza dan langsung dikirim ke lobby. Yes, langsung dikirim ke lobby dan Lovre lagi-lagi akan bertemu dengan satu tim di depan di mana bisa gue bilang formasinya kali ini cukup ketat tim yang ada di depan Lovre. Ya ini cukup bahaya banget kalau misalkan Louvre mau masuk karena kalau misalnya kita lihat ini 1887 shotgun peluru 2 kalau misalnya dari atas lu nembak ke bawah itu enak banget. Yes, udah ada yang terkenal dan juga finally oleh sebuah playzone yaitu Ergon. Sepertinya akan ditinggal begitu saja dan semakin dekat nampaknya di sini. Maung juga udah berjaga-jaga dengan M60 dan juga MP40-nya. Ini bakal jadi ada 3 tim. Third partinya bakal jadi Dranix Dauntless. Kalau misalkan Dranix Dauntless menyerang ke Dranix Vendetta, mereka bakal ngerugiin saudaranya sendiri kali ini. Yes, sudah dijaga, sudah dipantau satu sama lain pun sudah melihat dan harus coba lakukan serangan ke arah depan di mana udah berhasil melakukan korban. Padahal udah terkenal dan oleh Elzia di sana. Harus coba dihabisi secepat mungkin tapi satu tukar satu sekarang. Bank pun sudah dijatuhkan gitu aja oleh Dranix. Ya kita Vader masih coba untuk menunggu bala bantuan tapi kita lihat Devil bakal coba ngobrol dari sisi kanan. Kita lihat dari pemain Louvre berhasil di follow up terlebih dahulu harus back off karena ini ada Dranix Dauntless yang mendengar suara peperangan dan mereka bakal join to fight. Mereka bakal join the fight dan kalau kita perhatikan Devil di sini cukup berbahaya di atas genteng, benar-benar mencari vision sebaik mungkin dari Dranix Vendetta itu sendiri. Ini harus mereka ingat ketika mereka ada di atas genteng kayak gini, senjata yang mereka pakai sekarang no gun skin stats. Mereka nggak bisa namanya eliminasi musuh dengan cara cepat. Ini bahaya banget kalau misalkan dia bisa dibalikin di atas genteng kayak gini. Oke, kalau seandainya dibalikin di atas genteng artinya lu bakal lebih lama melakukan follow up, Iya. bahkan mungkin tidak sama sekali ya. Kecuali tugas dia nggak nembak, dia cuma kasih vision doang ke teman-temannya. Benar. Itu bisa banget. Benar. Jadi dia harus jaga-jaga dan manfaatin patahan dari patahan genteng ini. You guys know what? Kalau kita lihat sekarang di minimap sudah ada 4 tim sekaligus yang ada di tempat yang sama di Pocinok, di mana udah ada Louvre, sudah ada Dranix Vendetta dan juga Dranix Dauntless bersama satu tim lagi berwarna kuning yaitu Star 8. Sekarang yang sudah 2 pemain itu Venom dan juga Zixia harusnya. Yes, Venom dan juga Zixia sudah Garing. bersiap di posisinya masing-masing akan berjaga-jaga di mana ternyata ada satu tim lagi yang akan mencoba datang dari Rosugo Esport. Udah terlihat di mana di bawah Karen bakal diberi oleh Evil dan Devil bisa dapetin Karen. Gua rasa ini bakal lari yang buruk untuk Karen karena bakal langsung diculik begitu saja. Menyisakan Venom. Mampukah Venom selamat karena terpantau oleh Devil dan that's it. Starred menjadi tim pertama yang harus kembali ke lobby. Ini yang membedakan pro player ya. Mereka pede dan senjata bakal ditembak lagi tim Louvre. Kali ini seorang Devil yang coba berlindung di dalam rumah ayam. Lalu masih kita lihat zona sebentar lagi bakal menutup. Devil masih ada di rumah. Di genteng rumah kali ini masih pede banget dan gak mau turun. Lihat, zona tertarik mental ke arah tengah map lagi dan di sana sudah ada XCN dan XCN nggak akan mengalami kesulitan kecuali hanya menyambut dari tim-tim yang akan masuk ke dalam zona. Yang menarik ini juga ada UAV di mana ada tim RRQ Hades dan juga EVOS. Yes, akankah ada El Clasico di mana kalau kita ingat mereka juga sangat mengerikan di fase liganya. Yes, tapi kita lihat ini bakal ada perang lagi nampaknya tim Louvre masih nembak karena dari Dranix Dauntless dan juga ada Rusuga yang udah gak main rumah L kali ini. Yes, 40 detik tersisa, masih banyak tim yang memang ada di luar zona. Rosugo adalah salah satunya dan mereka harus cari cara secepat mungkin untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Ini bakal bahaya banget, ini bakal benar-benar lewat. Karena kalau kita lihat ada tim Louvre, ada tim Dranix Vendetta juga di dalam sana. Dan ada satu orang lagi dari bos Iswar itu Cupai yang masih menunggu. Yes, Cupai bisa dibilang akan mendapatkan advantage karena bisa gue bilang dia nggak akan mengalami kesulitan dan serangan dari banyak tim, melainkan harus mencari aman aja ya. Dan ini yang kasihan Cupai itu ini kalau misalkan dia masuk banyak banget tim di sana, sedangkan kalau misalkan dia mau narik ke Mars Electric itu jauh banget. Jauh banget dan oke, sudah ada pelontar yang makan korban every day sudah memakan 3 korban sekaligus Apollo dan juga Spartan bersama kawannya di mana kalau kita lihat Jartigar jatuhkan gitu oleh Moka dari Extend. Valens berhasil didapatkan Mr. 05 di sisi lain map. Ini banyak banget tim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berada di tempat yang sama. Terjadi penumpukan dari Pocinok. Ini bakal bahaya banget. Apalagi zonanya sekarang udah gak bisa tahan. Ada Bigetron Magic juga. Kavela udah memantau dengan M60-nya kali ini. Yap, dan perlu kita ingat juga sudah ada landmine juga yang dipasang di daerah garasi Bigetron dan kalau kita lihat masih ada suara-suara juga dari arah depan. Ya kalau misalnya kita lihat sekarang zona itu masih bisa bilang luas banget. Cuman ngapain pada ngumpul di Pocinok? Bakal tembak-tembakan dulu sekarang. Kita lihat Aura Ical bakal untuk bergerak. Dan Aura harus tereliminasi di posisi ke-9 hingga 8 tim tersisa kali ini. Yap, udah ada serangan berikutnya di mana
selamat seorang Cupai. Masih ada firing tanpa henti karena Bigetron masih cukup respect, tapi di saat yang sama sudah ada Elvia di sana yang terlihat oleh Jody Pan terpantau dari arah samping rumah beton. Udah ada XCNG ini, XCN dapat keuntungan banget, tapi kita lihat bakal balik lagi karena bos e-sport harus tereliminasi 8 tim kali ini masih ada Jolipan. Bakal coba sampai pada SM8-nya. Tapi mereka harus ingat, ini zonanya jauh banget dari mereka. Zonanya jauh banget dari mereka, memaksa semua tim yang sekarang ada di Pocinok untuk tarik ke arah depan. Gimana kalau kita lihat Everyday masih dipantau oleh Halcyon dan udah kelihatan ada Rosugo juga di arah lantai 1. Mampu Mandranix di sini melawan para pemain dari Rosugo. Kalau kita lihat Delta juga berhasil dapatkan Elzia di sana, masih bisa ditahan dulu dan 20 detik lagi zona harus memaksa mereka masuk ke zona berikutnya. Oh my god, 28 orang saya masih coba untuk masuk ke dalam zona di mana Dranix Downstairs mengalami kerugian. Bigetron Magic masih sulit untuk masuk. Louvre juga mendapatkan hal yang sama. Yes, this is showtime. 5, 4, 3, 2, 1. Mereka semua harus keluar dari zona sekarang juga. Tapi ada Team 9 dengan pelontarnya bersiap dipegang. Udah ada berhasil dapetin Everyday. Bawa dapat diajak. Team 9 jatuh. Ada breakthrough sekarang. Ada back di belakang data dan ternyata ada satu orang. Black berhasil dapetin Adam. Tapi masih ada satu Ranger berhasil dapetin Devil. Bim juga harus jatuh. Menjadi korban berikutnya dan ada Maung yang bakal perang di arah depan. Bigetron melawan Maung bersama Delta. Di mana Delta bakal coba dihabisin. Udah ada satu tim lagi. Bakal coba ditabrak ke sana. Di mana udah ada Abu juga berhasil dapetin Legalam di sana. Dan kalau kita lihat harus dihabisin Daunnya dan Lovre yang menjadi orang ketiga berhasil dapetin Vendetta juga ternyata dan XCN dari atas mendapatkan Vendetta semuanya. Dari Vendetta pun harus tumbang begitu saja. Menyisakan 3 tim sekarang. Evos, RRQ dan RRQ bahkan sudah tumbang sekarang. Menyisakan Lovre dan juga Evos. Dan Oh, tinggal 2 tim sisa kali ini tersisa. EVOS dan juga XCN yang sudah ngapain zonanya duluan. Tapi kita lihat, kali ini EVOS tinggal 3 pemain. 3 lawan 4 harusnya. Yap, tinggal lawan Pandarza. Udah ada Mr. 5 juga. Bakal dapat naik kaleng dulu. Abu dengan PI kalah. Bakal dapat Robos. Tapi udah kebakar kalengnya. Bakal dapat dipantau tiarap dulu. Tapi gak kena. Karena di sini ada drop yang sangat mematikan. Bakal coba langsung diras ke arah depan. Bersiap. Dipegang AK-47-nya. Keluar udah dipasang untuk pertahanan diri. Masih bisa selamat. Ada Evos Mr. 05 di sana yang terpantau. Sabar dulu, kita lihat ada tembak dari Street. Dia juga mematikan masih ada depan. Masih ada drop. Bakal coba menembak arah tim EVOS yang mendapatkan lawan drone kali ini. Dan santai dulu, kalem, relax, santuy. 05, bakal coba diajak. Harus serang jump. Dengan angka foto depannya. Sangat udah hilang. Masih bisa bertahan. Dan belum tertembak kali ini. Zona terus tertarik ke arah XCN membuat Evos gak punya banyak pilihan. Street yang tersisa sudah ada Monca di depan mata. Ada 60 di tangan. Bakal coba ditembak terus, firing terus. Udah di-glow, dipasang untuk pertahanan diri. Bersiap loncat melawan lawan 1887 di mana udah jatuh satu orang. Tapi bakal langsung dijamcat. So this is it. This is Buya game round pertama dari XCN Esports.